Kalau ada orang bilang Tuhan di arsy bertempat dan di langit, Bukan orang yang bilang. Allah sendiri yang memberikan informasi. Sumastawa alal arsy, kata Allah. Bukan orang yang bilang. Kok bisa bilang orang? Bukan orang, Pak Nurdin. Al-Quran sendiri yang bilang. Masa agak beriman sama Al-Quran? Kalau melihat fakta akidahnya, justru Harry Pras Al-Wahabi ini yang mengalami salah satu dari dua hal. Yang pertama, beriman kepada sebagian ayat Al-Quran, tapi tidak beriman kepada sebagian ayat Al-Quran yang lain. Yang kedua, mentakwil ayat yang bertentangan dengan akidahnya, tapi tidak mentakwil ayat Al-Quran yang sesuai dengan akidah Harry Pras Al-Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas akidah Wahabi yang bertentangan dengan akidah salaf, bahkan bertentangan dengan Al-Quran. Kata Wahabi, Al-Quran itu tidak boleh ditakwil. Sehingga dengan konsep ini Wahabi melahirkan sebuah keyakinan bahwa Allah ada di atas arsy secara hakiki. Jadi Allah ada di atas dan di bawahnya Allah itu ada arsy, dan kemudian ada makhluk, ada bumi dan lain sebagainya. Di antara dalil Wahabi yang sering didengung-dengungkan bahwa Allah itu ada di atas arsy adalah ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ayat ini kalau diartikan secara zahir, Ar-Rahmanu Allah, ala di atas al-arsy, arsy, istawa itu duduk atau berada di atas arsy, seperti itu. Kata Wahabi, ayat ini nggak boleh ditakwil. Ayat ini harus diartikan secara zahir. Maka kemudian lahir pemahaman dan keyakinan bahwa Allah ada di atas arsy secara hakiki. Allah benar-benar ada di atas arsy. Allah ada di atas, di bawahnya ada arsy. Dan kemudian makhluk ada di bawahnya. Bisa ditunjuk ke arah atas. Jadi kata Wahabi, Allah itu bertempat. Dan tempatnya ada di atas arsy. Nah, kalau ada orang yang tidak sepemahaman dengan Wahabi atau tidak setuju dengan pendapat dan keyakinan Wahabi ini, maka Wahabi akan menuduh bahwa orang tersebut menentang Al-Quran atau tidak beriman kepada Al-Quran atau menentang kepada Allah. Karena Allah yang bilang bahwa Allah itu ada di atas arsy. Padahal ini pemahaman Wahabi. Kenapa? Pemahaman atau keyakinan bahwa Allah ada di atas arsy secara hakiki itu adalah pemahaman Wahabi. Karena banyak ayat Al-Quran yang mengatakan secara zahir, secara makna hakiki bahwa Allah Ta'ala bukan ada di atas arsy. Jadi banyak ayat Al-Quran kalau kita artikan secara zahir itu Allah tidak bertempat di atas arsy. Bahkan Allah bertempat ada di bumi dan lain sebagainya. Tetapi ayat Al-Quran ini oleh Wahabi ditakwil. Ini contoh ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah bukan bertempat di atas arsy, yaitu wa huwa ma'akum aynama kuntum. Kalau kita artikan secara zahir, wa huwa dan Allah ma'akum bersama kalian, bersama umat manusia. Aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Berarti kalau umat manusia ada di bumi, Allah ada di bumi. Kalau manusia ada di kamar, Allah ada di kamar. Ini pemahaman ayat Al-Quran secara zahir seperti ini. Kalau Wahabi anti takwil, tidak mau takwil dan mengatakan bahwa takwil itu adalah bid'ah, sesat, masuk neraka, maka ayat ini tidak boleh ditakwil juga. Tapi di dalam masalah ayat ini Wahabi sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ayat ini ditakwil. Jadi yang bersama manusia itu bukan zatnya Allah, tetapi ilmu Allah atau pengawasan Allah. Jadi bukan zat Allah. Kata Wahabi, Allah tetap ada di atas arsy, tapi pengawasan Allah, ilmu Allah itu bersama makhluk. Jadi konsep di dalam akidah Wahabi itu memang poyang-paying dan tidak konsisten. Di dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu tidak boleh takwil, yang kemudian menimbulkan pemahaman Allah ada di atas arsy secara hakiki. Tetapi di dalam ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, Wahabi mentakwil bahwa yang bersama manusia itu adalah ilmu Allah, bukan zat Allah.
Ini namanya akidah sesukanya sendiri. Ini namanya akidah Wahabi itu tidak konsisten. Katanya tidak boleh takwil. Takwil itu sesat. Tapi kalau ada ayat Al-Quran yang bertentangan dengan akidah Wahabi, maka ayat Al-Qurannya yang ditakwil. Kemudian si Wahabi ini nuduh orang lain yang tidak sepemahaman dengan dia sebagai orang yang tidak beriman kepada Al-Quran atau bertentangan dengan Al-Quran atau menentang Allah, padahal dirinya sendiri kalau ada ayat Al-Quran yang tidak sama dengan pemahaman Wahabi, maka ayat Al-Qurannya ditakwil. Atau barangkali Wahabi ini hanya beriman kepada ayat Al-Quran yang sepemahaman dengan paham Wahabi, sedangkan ayat Al-Quran yang secara zahir bertolak belakang atau bertentangan dengan akidah Wahabi, maka oleh Wahabi ditolak. Na'udzubillah. Nah, berikut ini kami jelaskan bagaimana pemahaman ayat istawa 'alal arsy dan wahwa ma'akum ainama kuntum. Karena ayat ini sebenarnya dalam satu ayat. Nah, saya baca dalam kitab tafsir Marah Labid karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Jadi beliau ini dari Indonesia ya, Imam Nawawi. Nah, beliau menjelaskan seperti ini. Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah itu istawa di atas ars. Maksudnya adalah tasarrafa fi mulkihi tasarrufan taman. Allah mengatur ars, Allah mengatur di dalam kekuasaan Allah dengan pengaturan yang sempurna. Jadi bukan diartikan bahwa Allah itu ada di atas ars secara hakiki, tetapi Allah Ta'ala mengatur ars, mengatur makhluk, mengatur jagat raya, mengatur ciptaan Allah. Karena kalau diartikan bahwa Allah itu ada di atas ars secara fisik atau Allah Ta'ala itu secara hakiki ada di atas ars, satu, maka bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lain. Yang kedua, berarti Allah Ta'ala memiliki kesamaan dengan makhluk dan diliputi oleh makhluk. Karena kalau Allah ada di atas ars, berarti di bawahnya Allah itu dibatasi oleh ars. Padahal Allah Ta'ala itu adalah maha segalanya, maha yang menciptakan jagat raya, menciptakan ars. Kok bisa Allah malah dibatasi oleh makhluknya sendiri, dibatasi oleh ars? Kemudian mengenai ayat wahwa ma'akum ainama kuntum, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bisa babil kudrati wal ijadi wat takwini wa bisa babil ilmi. Allah bersama umat manusia itu dengan sebab kekuasaan Allah, dengan sebab ilmunya Allah. Fahuwa kaunuhu ta'ala aliman bidawahirina wa bawatinina. Allah Ta'ala, maksud Allah Ta'ala itu bersama umat manusia, maksudnya adalah Allah Ta'ala mengetahui dohir kita, mengetahui batin kita, la bil makan wal jihah. Jadi Allah Ta'ala bersama umat manusia itu bukan berarti Allah tempatnya ada bersama manusia, atau Allah secara jihah, secara arah itu bersama manusia, ada di dekat manusia, ada di samping manusia. Itu bukan seperti itu pemahamannya. Maka dari sini bisa kita pahami bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah itu konsisten konsepnya. Kalau dalam satu ayat boleh mentakwil, maka dalam ayat lain juga boleh mentakwil ketika butuh untuk ditakwil. Dan masalah takwil ini adalah cara yang kedua di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara konsep yang pertama adalah tafwid atau menyerahkan hakikat istawa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam konsep tafwid kita meyakini bahwa Allah itu memang istawa di atas ars. Allah Ta'ala itu ma'akum ainama kuntum. Jadi bersama umat manusia. Tapi makna hakikatnya itu hanya Allah yang tahu. Istawa itu ada maknanya. Wa ma'akum ainama kuntum itu ada maknanya. Tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Sedangkan kita itu tidak tahu. Kita serahkan pengetahuan hakikatnya, pengetahuan yang sebenarnya kepada Allah. Jadi dalam konsep tafwid kita meyakini Allah itu istawa, Allah itu ma'akum ainama kuntum, akan tetapi kita tidak menyerupakan, kita tidak menyamakan, kita tidak mengkosongkan maknanya. Ada maknanya, tapi kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Nah ini
Konsep yang pertama yaitu konsep tafwid. Kemudian di antara ayat yang menjelaskan bahwa Allah bukan bertempat di atas arsy adalah ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi, dan jika bertanya kepadamu hamba-hambaku anni tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku adalah zat yang dekat atau adalah zat yang maha dekat. Jadi di sini Allah secara zahir ya, ayat Al-Qur'an secara zahir menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu dekat dengan manusia. Maka bisa difahami Allah bukan bertempat di atas arsy. Karena kalau bertempat di atas arsy berarti Allah itu jauh. Sedangkan ayat ini menjelaskan Allah maha dekat dengan umat manusia. Tetapi lagi-lagi Wahabi di dalam ayat ini mentakwil. Jadi Wahabi sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ayat ini mentakwil. Jadi yang dekat dengan manusia itu bukan zat Allah, tapi bisa ilmu Allah dan lain sebagainya. Maka kesimpulannya, Ustadz Heri Pras Al-Wahabi ini menuduh Ustadz Muhammad Nuruddin sebagai orang yang menolak Al-Quran atau tidak beriman kepada Al-Quran. Sementara dirinya sendiri juga menolak dalam tanda kutip atau mentakwil ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan akidahnya sendiri. Kalau ayat Al-Quran yang sesuai dengan akidahnya Heri Pras, maka tidak ditakwil. Tapi kalau ada ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan akidah Heri Pras, maka oleh Heri Pras ditakwil. Na'udzubillah dari akidah yang sesat dan konsep yang tidak konsisten.